Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Jumpa lagi kita dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan penggembalaan Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Dan saat ini kita akan membahas pokok pembacaan Alkitab dari kitab Sakaria berhubungan dengan kita akan memasuki masa raya Minggu Advent yang ketiga. Dan karena itu marilah kita awali program ini dengan berdoa. Mari berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur karena Engkau perkenankan kami lagi untuk boleh ada sampai saat ini. Engkau yang memelihara dan menjaga kehidupan kami. Dan saat ini kami hendak memulaikan program Kusapa, pembahasan dan perenungan firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai ayat 17. Mohon kiranya ya Tuhan, Engkau kawali program ini, karuniakan hikmat-Mu yang berlimpah-limpah, dan biarlah program ini diberkati untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita akan membaca bagian Alkitab yang akan kita telaah dan renungkan bersama di minggu ketiga masa raya Advent. Sakaria pasalnya yang ke-9 ayat 9 sampai 17. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Israel dipulihkan. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani. Dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala,
dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mezbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu, dan alangkah indahnya teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak dara karena anggur. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, di Minggu Advent yang ketiga ini, firman Tuhan yang kita baca akan dibingkai dengan tema "Lihat, Rajamu datang kepadamu, Ia adil dan jaya." Tema ini menunjuk kepada satu penggenapan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Zakaria, dan nubuat ini telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Mari kita memahami tema ini dengan beberapa penjelasan. Kata lihat diambil dari kata Ibrani hine, yang artinya sesungguhnya, yang berarti juga benar-benar, atau juga bisa diartikan ketahuilah. Ini satu seruan atau ajakan untuk memahami dan mengenal siapa raja yang akan datang, yang disebutkan di sini Ia adil dan jaya. Kata raja dari kata Ibrani melek menerangkan tentang sosok pemimpin atau seorang penguasa. Dan dia disebutkan sebagai seorang penguasa yang lemah lembut, yang diutus Allah bukan dalam rangka atau dalam pengertian berjuang secara militeristik ataupun secara politis, tetapi ia akan bertindak sebagai pemimpin rohani. Datang kepadamu. Kata-kata ini mau menggambarkan bahwa raja ini akan datang mengunjungi atau mendekatkan diri, melawat orang-orang yang ia kasihi,
Pertanda juga bahwa ia benar-benar hadir di tengah-tengah kehidupan umat manusia dan secara khusus bagi orang Israel. Ia juga mendapat predikat sebagai yang adil dari kata Ibrani sadik yang dapat berarti benar dan adil. Bahkan dia bukan hanya adil atau benar, tapi juga jaya. Ia adil dan jaya. Kata ini berasal dari kata Ibrani yasa, yang hendak menegaskan bahwa ia menyelamatkan. Ia adalah juru selamat yang memberi kemenangan. Itulah sedikit penjelasan tentang tema ini. Yang diambil dari ayat 9 pokok pembacaan kita. Mari kita menelusuri beberapa alasan mengapa tema ini yang dipilih. Memasuki minggu Advent ketiga, menurut liturgi oikumenis, maka kita akan memasang lilin yang bertema sukacita. Bersukacita menyambut Yesus. Minggu ketiga ini jemaat hendak diajak supaya menyambut perayaan kelahiran Yesus dan kedatangannya kembali dengan sikap bertobat. Tema ini juga memiliki pemahaman supaya setiap orang percaya memiliki pandangan ataupun iman yang benar tentang Raja yang adil dan jaya itu, yang datang menjumpai manusia. Tema ini juga bermaksud untuk mengubah konsep orang Yahudi, termasuk juga orang Kristen, yaitu pemahaman yang salah tentang siapa Yesus dan maksud kedatangannya. Karena ia datang sebagai Raja yang adil dan jaya, maka seringkali ia digambarkan sebagai sosok pahlawan perkasa untuk berperang dan mengalahkan musuh-musuh Israel. Nyatanya bahwa dalam bagian bacaan ini ia digambarkan
datang dengan mengendarai seekor keledai. Ia tidak datang dengan kereta-kereta perang, ia tidak datang dengan kuda-kuda, tapi dengan menunggangi seekor keledai beban yang mudah. Alasan mengapa tema ini juga diangkat untuk mengajak seluruh warga gereja, orang-orang percaya, supaya mengambil bagian dengan penuh sukacita dalam arak-arakan orang percaya untuk memulihkan dunia yang memperlihatkan keangkuhan dan kesombongannya. Karena itu orang percaya diundang melalui tema ini untuk hidup dalam perdamaian, keadilan, dan kebenaran. Itulah beberapa catatan sekitar alasan pemilihan tema. Dan untuk yang berikut, tema ini juga hendak menegaskan bahwa kemenangan hidup bukan dengan mengandalkan kekuatan manusia atau juga strategi-strategi militer, melainkan pada kehidupan yang lemah lembut dan sederhana. Mengajak supaya sebagai warga gereja kita memiliki sikap kehambaan, rendah hati, dan suka melayani jemaat tanpa pandang bulu. Tema ini juga mengundang supaya gereja mempersembahkan hidupnya dengan sukarela dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Gereja perlu mengasah dan terus memperlengkapi diri supaya menjadi permata dari mahkota yang bersinar bagi dunia ini. Tema dan isi bacaan ini juga ingin membangun kesadaran bagi kita sebagai gereja supaya memberi peran bagi generasi muda, supaya mereka menjadi generasi yang kuat untuk keberlangsungan menjawab panggilan Tuhan. Melalui tema ini juga kita hendak diajak untuk menjadikan tanah negeri yang kita diami, bahkan bumi yang kita pijaki ini, yang kita hidupi ini, supaya selalu dalam keadaan baik, bahkan penuh kelimpahan gandum dan anggur melalui usaha dan rajin bekerja. Sekarang mari kita masuki pengantar kitab Sakaria. Penulis memperkenalkan dirinya dalam pasal 1 sebagai Sakaria. Artinya Allah mengingat. Dia anak Berekia,
Dia cucu dari Ido. Ia adalah seorang nabi dari keluarga imam, keturunan Lewi. Ada dugaan sangat mungkin Zakaria ini juga lahir dari pembuangan di Babel, dan ketika terjadi pembebasan oleh Raja Kores, ia turut bersama-sama kembali dari pembuangan dan berada di Yerusalem bersama-sama dengan Nabi Hagai, juga Nehemia. Itu berlangsung kira-kira di tahun 520 sampai 518 sebelum Masehi. Artinya 500 tahun sebelum kedatangan Kristus. Sebagai seorang nabi dari keluarga atau latar belakang keluarga imam, kita akan menemukan keunikan dari kitab ini, bahwa latar belakang Zakaria memberi pengaruh kepada pemberitaannya dengan simbol-simbol yang sangat kental terkait dengan peran tanggung jawab para imam. Melalui kitabnya ini, Zakaria menggerakkan dan mendorong umat Israel untuk membangun kembali bait Allah yang telah dihancurkan Babel 70 tahun sebelumnya. Masa pembuangan Israel di Babel itu kurang lebih berlangsung selama 70 tahun. Dan selama 70 tahun mereka mengalami kehidupan yang ditindas, diasingkan. Dengan kata lain, kehidupan mereka tentu tidak baik-baik saja. Dan setelah kembali dari pembuangan, ternyata yang mereka hadapi bukannya keadaan yang lebih baik, tapi satu kondisi yang lebih buruk. Bait Allah rata dengan tanah, tembok Yerusalem rusak parah. Kota yang sangat dibanggakan itu ternyata bukanlah kampung halaman yang baik. Karena itu sangat mungkin mereka kecewa, bahkan putus asa. Sehingga sebagai seorang nabi, Zakaria berperan untuk memberikan dorongan semangat bagi orang-orang yang pulang dari pembuangan untuk merasa bertanggung jawab membangun kembali bait Allah. Nah, kitab Zakaria ini sering digolongkan sebagai kitab nabi-nabi kecil, bukan karena perannya yang kecil, tetapi besar kecil
sebutan itu berkaitan dengan isi kitab yang mereka tulis. Dibandingkan dengan Yesaya, Yeskiel, Yeremia, mereka digolongkan nabi besar karena tulisan mereka panjang. Sementara Sakaria, termasuk Amos dan lain-lain, Hagai itu hanya tergolong kecil atau sedikit. Di zamannya Sakaria menghadapi kondisi sosial yang terpuruk, termasuk juga kondisi moral keagamaan mereka. Masih ada kejahatan-kejahatan, bahkan juga ketegangan sosial dengan suku-suku bangsa lain yang masih tersebar di daerah Yerusalem itu. Namun bagi Sakaria, kebutuhan untuk pembaharuan Israel harus dimulai, yaitu harus ditandai dengan pembangunan Bait Allah. Itulah latar belakang atau sedikit pengantar dari kitab Sakaria ini. Marilah kita masuk pada eksegese. Untuk memudahkan kita, saya mencoba membagi pokok bacaan Sakaria 9 ayat 9 sampai 17 itu dengan 3 pokok pikiran. Yang pertama, ayat 9 dan 10, Raja Mesias yang akan datang. Bagian ini menerangkan tentang orang atau figur yang diharapkan memulihkan kondisi bangsa Israel atau umat Tuhan itu. Namun uniknya, mulai ayat 9 itu, Sakaria memulai dengan satu undangan atau ajakan yang kuat supaya orang Israel bersukacita, bersorak-sorak untuk menyalakan semangat yang mulai padam, untuk menghidupkan kembali kekecewaan dan rasa putus asa. Tapi juga untuk menumbuhkan harapan, bahkan keyakinan bahwa sesungguhnya seorang raja telah datang. Ia adil dan jaya. Bahkan ia juga lemah lembut dan sederhana.
Bahkan dia juga dapat dikategorikan miskin, karena ia mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ajakan daripada Sakaria ini memperlihatkan bahwa betapa keadaan umat Israel saat itu sedang terpuruk. Karena itu dengan memperlihatkan bahwa sungguh Allah itu hadir dalam wujud raja yang adil dan jaya. Hal ini untuk memberi harapan supaya mereka kembali menyadari tanggung jawab sebagai umat kepunyaan Tuhan. Mereka harus memulaikan satu pekerjaan yang besar. Saudara-saudara, misi dari raja yang akan datang ini adalah untuk menghadirkan damai, menghentikan peperangan dan permusuhan, bukan saja bagi Israel, tapi juga bagi seisi dunia. Mengapa dikatakan misi damai menghentikan perang? Hal itu digambarkan dengan kata-kata bahwa ia akan melenyapkan kereta-kereta Efraim dan juga melenyapkan kuda-kuda Yerusalem. Sekian lama Israel terpecah belah, selatan dan utara. Selatan berpusat di Yerusalem, utara berpusat di Samaria, dan disebutkan dalam hal ini utara itu adalah Efraim. Kata-kata dalam ayat 10 itu mau menegaskan bahwa misi damai yang dikerjakan oleh Raja Adil dan Jaya itu mempersatukan Israel dan menjadikan Efraim dan Israel atau Yehuda sebagai alat di tangan Tuhan untuk menghancurkan perlengkapan-perlengkapan perang di muka bumi ini. Ayat 10 juga hendak menegaskan bahwa setelah melenyapkan kereta-kereta dan kuda-kuda Efraim dan Yerusalem, setelah mempersatukan dan memperdamaikan utara dan selatan, maka kekuatan Sang Raja Mesias ini bukan pada
perlengkapan atau peralatan perang, tetapi pada firman. Ia memberitakan firman, ia memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Bahwa damai itu tidak hanya terwujud di antara Israel Selatan dan Utara, tapi juga sampai ke ujung bumi, kepada segala bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, pokok pikiran ini mau menegaskan juga bahwa perang di dalamnya juga peralatan-peralatan perang, senjata-senjata yang digambarkan seperti kereta-kereta ataupun kuda-kuda hanya akan menghasilkan kehancuran bagi peradaban manusia. Karena perang merupakan gambaran sempurna tentang kesombongan, keangkuhan, dan keserakahan manusia. Perang adalah gambaran tentang kekerasan dan satu kehidupan yang saling menghancurkan di antara sesama manusia. Karena itu sebagai ganti dari peralatan-peralatan perang yang menghancurkan kehidupan, maka Raja Mesias ini akan memberitakan damai. Kekuatan untuk menciptakan damai di bumi bukan lagi dengan senjata-senjata, tetapi dengan narasi firman. Dan pokok pikiran yang kedua, ayat 11 sampai 17, saya beri judul Masa Pemulihan Israel dan Umat Manusia. Pokok pikiran ayat 11 sampai 17 ini saya juga membuat sub bagian, yaitu ayat 11 dan ayat 12. Bagian ini Zakaria memberitakan tentang kesetiaan Allah kepada janjinya. Inilah keunikan dari Zakaria sebagai nabi yang berlatar belakang keluarga imam. Dia mengerti tentang simbol darah sebagai tanda dari perjanjian Allah dengan Israel. Darah anak domba. Karena itu di sini disinggung tentang darah perjanjianku. Bahwa darah perjanjian Allah dengan Israel itu berisi anugerah, berisi keselamatan. Bukan karena Israel istimewa, bukan karena mereka baik, bukan karena mereka bersih, tetapi perjanjian itu adalah inisiatif Allah yang ditandai dengan darah anak domba. Bahwa perjanjian itu berlangsung kekal. Karena itu Zakaria mau menegaskan tentang kesetiaan Allah kepada janjinya.
Kesetiaan Allah ini mengajak umat Israel untuk kembali Israel sesungguhnya sebagai umat Tuhan telah jatuh ke dalam dosa, telah menjadi tahanan dalam lembah kekelaman, dalam jurang kebinasaan yang digambarkan dengan lubang tidak berair, bahwa orang yang berada dalam lubang tak berair itu sudah pasti binasa, sudah pasti mati. Inilah gambaran lembah kekelaman, lembah kebinasaan, lembah kematian. Tapi karena Allah itu setia, Ia ingat akan perjanjiannya. Oleh karena darah perjanjianku, Allah mengangkat umatnya dari lubang tak berair untuk beroleh keselamatan. Karena itu ayat 12 menegaskan, kembalilah, berpalinglah. Inilah ajakan bagi umat itu untuk bertobat. Bahkan sesungguhnya ajakan ini tidak hanya ditujukan kepada Israel, yaitu Efraim dan Yerusalem, tetapi mencakup seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Karena kita lihat dalam ayat 10 itu juga ditegaskan tentang wilayah kekuasaan daripada Mesias atau Raja Adil dan Jaya ini. Bahwa wilayah kekuasaannya adalah meliputi seluruh isi dunia, sampai ke ujung bumi, dari laut ke laut, dari sungai sampai ke ujung bumi. Artinya seluruh dunia ini telah berada dalam taklukan Sang Raja Adil dan Jaya ini. Nah, karena itu ajakan berpaling ini diungkapkan dengan begitu sungguh-sungguh, karena barang siapa yang menjawab panggilan Tuhan, panggilan Sang Mesias ini, akan mendapatkan keuntungan 2 kali lipat, akan diberi kompensasi. Bukan sekedar ganti rugi, tapi ganti untung 2 kali lipat. Akan beroleh hadiah. Keselamatan itu akan menjadi luar biasa, menjadi 2 kali lipat. Itulah tanda-tanda dari pemerintahan Raja Mesias. Yang berikut mari kita lihat ayat 13 sampai ayat 15. Ayat 13 sampai 15 ini hendak menegaskan Allah yang bertindak. Saudara-saudara, Allah yang bertindak di sini dengan maksud Ia hendak mengokohkan pemerintahannya,
memperkuat kerajaannya. Bagian ini hendak menegaskan bahwa Tuhan akan mengambil alih, bahwa dengan tangannya sendiri Ia akan bertindak menyingkirkan, melenyapkan kekuasaan-kekuasaan duniawi yang bersifat menjajah, menindas, dan membahayakan kehidupan. Menarik bahwa pada bagian ini Efraim dan Yerusalem digambarkan sebagai busur panah dan anak panah, bahkan digambarkan juga sebagai pedang. Allah bertindak menjadikan Israel secara utuh kembali menjadi umat kepunyaannya untuk melaksanakan atau turut berperang bersama Tuhan, bukan dengan menggunakan senjata-senjata seperti kereta atau kuda, tetapi dengan kekuatan firman Tuhan. Efraim dan Yerusalem akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dengan kata lain, Efraim dan Yehuda menjadi perlengkapan senjata Allah untuk menegakkan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam ayat 14 Allah menyatakan diri dan firman-Nya seperti kilat dan angin badai. Efraim dan Yehuda sebagai panah, ini adalah simbolisasi tentang ketajaman firman Tuhan yang harus menembus hati manusia. Demikian juga pedang adalah simbolisasi daripada ketajaman firman Tuhan untuk melenyapkan segala hawa nafsu jahat yang bersemayam di hati manusia. Dalam ayat 15, bagian ini menegaskan bahwa Allah melindungi orang-orang yang terpanggil untuk memberitakan firman, yaitu Yehuda dan Efraim. Dan penyertaan atau perlindungan Tuhan ini membuat mereka mengalami keberhasilan. Dan karena itu mereka merayakan kemenangan yang digambarkan seperti minum darah
Yang dimaksudkan di sini darah perjanjian. Mereka hidup dalam suasana kemenangan. Minum darah di sini bukan dalam pengertian sadisme, tapi satu perayaan, satu ungkapan sukacita. Satu perayaan yang khusus. Karena sekali lagi disinilah keunikan Zakaria, karena berlatar belakang keluarga imam yang selalu melihat bagaimana imam bekerja mengelola korban darah anak domba. Maka ini merupakan gambaran tentang satu perayaan sukacita kemenangan. Bagi mereka yang menjawab panggilan Tuhan. Maka ayat 13 sampai 15 ini dapat kita artikan Zakaria melihat bagaimana Tuhan mengokohkan kerajaannya melalui orang-orang yang bertobat dan menjawab panggilannya. Terakhir ayat 16 dan 17. Kita dapat melihat di sini bagaimana upaya dan kerja keras yang diperlihatkan oleh orang-orang yang menjawab panggilan Tuhan akan menghasilkan yang disebut Tuhan menyelamatkan dan memberi kemuliaan. Ayat 16, Tuhan menyelamatkan dan memberi kemuliaan bagi umatnya. Mereka akan menjadi seperti permata yang bertakhta di atas mahkota. Mereka diberikan kemuliaan sebagai orang-orang yang setia melaksanakan panggilan Tuhan. Dan karena itu pada ayat 17 menggambarkan tentang hasil nyata dari kerajaan Mesias itu, digambarkan terciptanya satu kehidupan dalam damai, kehidupan yang baik, satu keadaan yang indah, dan satu kenyataan yang berkualitas. Digambarkan bagaimana teruna-teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anggur. Ini menggambarkan satu kehidupan yang berkelimpahan, terwujudnya damai, mengakibatkan kualitas hidup yang baik. Terjadi pertumbuhan, bahkan pertumbuhan yang pesat. Maka pertumbuhan yang pesat itu tentu saja diiringi dengan buah-buah yang baik. Itulah penjelasan dari perikop pembacaan kita. Dan sekarang mari kita mengangkat beberapa makna dan implikasi dari bacaan ini. Pertama, nak ditegaskan bahwa kedatangan Mesias
adalah manifestasi dari kasih Allah untuk menebus, mengampuni, dan mendamaikan umat manusia dengan dirinya. Allah berinisiatif untuk mendamaikan umat manusia dengan dirinya, karena Dia setia kepada janjinya. Berikut yang kedua, penggenapan nubuat Zakaria tentang kedatangan Mesias ini telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Bahwa di masa Raja Mesias ini dimulainya peperangan rohani. Mesias akan memimpin peperangan rohani untuk menghadirkan keadilan, kebenaran, dan perdamaian, sebagaimana dikatakan juga dalam kitab Injil. Sehingga Yesus ketika memasuki Yerusalem, memasuki puncak peperangan itu, Dia tidak mengendarai kuda atau menaiki kereta, tetapi Dia mengendarai seekor keledai sebagai tanda kesederhanaan, Ia tidak datang dalam kemegahan kuda dan kereta, tapi dengan sarana transportasi yang biasa digunakan oleh masyarakat kelas bawah. Yesus memasuki Yerusalem saat itu karena Dia tahu sudah waktunya Ia harus menyempurnakan janji Allah untuk memberikan nyawanya bagi keselamatan umat manusia. Nah, dalam peperangan ini Allah menghendaki orang-orang yang dibebaskan dari tahanan, orang-orang yang beroleh kasih karunia, orang-orang yang sedang berada dalam lubang tak berair, orang-orang yang tidak berdaya, mereka yang sudah beroleh kasih karunia ini harus menggunakan perlengkapan senjata Allah, yaitu firman-Nya, menjadi panah yang menembus hati dan pedang roh yang memangkas setiap akar-akar dosa. Hal yang perlu juga kita refleksikan bahwa perang itu sebenarnya merupakan bentuk sempurna dari kesombongan manusia yang suka mengandalkan kekuatan dan menggunakan ambisi atau hawa nafsu berkuasa dalam rangka menaklukkan dan menindas sesama manusia. Karena itu Zakaria mengajak supaya semua orang, lebih orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, kepada Sang Raja Mesias itu, untuk bersama-sama berada di pihak Tuhan, berada di pihak Allah. Karena lihat, Ia datang kepadamu. Allah sudah datang berpihak kepada kita. Karena itu kita juga diajak untuk berlindung kepadanya. Dialah kota benteng perlindungan kita. Dan bahwa damai hanya akan tercipta bila mana umat manusia mengenal dan memahami kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, maka terkait dengan perayaan menyambut Natal,
Yesus Kristus tahun 2025 ini, kita sesungguhnya tengah dalam persiapan menyambut kedatangan Sang Raja adil dan jaya itu. Karena Dia sendiri berjanji akan datang kembali. Dan janjinya pasti. Karena itu kita sebagai warga gereja, marilah kita sambut kelahirannya dengan sukacita. Kita sambut kedatangannya juga dengan kerendahan hati. Kita harus mencerminkan satu kehidupan umat yang bersinar seperti permata yang berkilap-kilap, indah dan menerangi kehidupan sesama kita. Kita juga harus mengambil bagian dalam perjamuan kudus Minggu Advent. Dalam perjamuan itu kita merayakan kemenangan Kristus. Kita mengucap syukur kita punya juru selamat. Karena itu kita terus mengambil bagian dalam darah dan tubuhnya yang disimbolisasi dengan makan roti dan minum anggur. Marilah juga kita terpanggil melalui perayaan Natal tahun ini supaya melihat pentingnya generasi muda yang beriman sebagai pilar gereja di masa depan, supaya mereka mengalami pertumbuhan yang pesat, supaya mereka mendapatkan gizi gandum dan anggur, yaitu firman Tuhan, sehingga mereka menjadi gereja yang sungguh-sungguh menjawab panggilan Tuhan. Marilah juga kita menjadikan tanah kebun yang ada sebagai tempat yang indah dan penuh kelimpahan. Adalah panggilan bagi kita untuk mengelola anugerah Tuhan supaya bertambah dan berlimpah-limpah bagi kehidupan manusia. Natal tahun ini juga tetap mengajak kita untuk mengedepankan hidup rukun dan damai, supaya kita erat bersatu dan saling menopang. Lenyapkan senjata-senjata kebencian. Runtuhkan gunung-gunung kesombongan. Ganti semua itu. Kita harus hidup dalam damai dan sukacita. Marilah kita menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dengan menghancurkan kesombongan, keangkuhan, ambisi berkuasa, dan sewenang-wenang. Jika semua itu dapat kita lenyapkan, maka segala kejahatan, kekerasan, permusuhan, kebencian, dendam, iri hati juga akan turut lenyap. Sehingga benar-benar kita mengalami sukacita Natal yang sejati. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkenan untuk program Kusapa saat ini. Berkenanlah kiranya Engkau menguduskan firman-Mu untuk menjadi berkat bagi gereja yang di saat-saat ini sedang menghayati dan memaknai Natal Yesus Kristus.
supaya kami menemukan jalan yang benar menyambut kedatangan Tuhan kembali. Diberkatilah kiranya semua yang telah berperan dalam program ini. Diberkati tim multimedia, dan diberkatilah kiranya seluruh peralatan yang telah digunakan, sehingga ini menjadi perlengkapan senjata Allah untuk menghancurkan segala bentuk kesombongan manusia yang menyebabkan kehancuran. Dengarlah kiranya doa kami, ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.